Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 11 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Monica, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pekan suci telah semakin mendekat, namun kami masih bergumul dengan upaya pertobatan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami inginnya Bapa, agar pada saatnya nanti kami telah selesai dengan pergumulan kami itu. Maka dari itu bersabdalah ya Bapa, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 65 ayat 17 sampai dengan 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku
sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan,
hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Langit dan bumi baru yang Tuhan ciptakan untuk kita. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Saya tertarik pada bacaan dari kitab Yesaya tentang langit dan bumi baru yang diciptakan oleh Tuhan untuk kelak menjadi kediaman kita secara permanen. Disebutkan kalau di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini masih banyak bayi yang umurnya hanya beberapa hari, dan bahkan ada yang meninggal dunia ketika masih di kandungan ibunya. Di usia saya sekarang ini, 66 tahun, saya merasa sudah sore menjelang suntuk. Ufuk baratnya sudah nampak samar-samar, lalu berusaha melambatkan langkah kaki agar tak sampai-sampai di situ. Tetapi di bumi baru, umur 100 tahun masih dianggap muda. Manusia di awal kehidupan dunia, umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, meninggal dunia di usia 930 tahun. Kejadian 5 ayat 5. Artinya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan kaleng-kaleng. Tetapi mengapa sekarang untuk mencapai umur 1 abad saja susahnya minta ampun? Ya, cara hidup yang dimanjakan oleh teknologi membuat banyak orang menjadi mager. Pola makan pun jauh dari yang namanya organik. Orang mencari yang namanya nikmat. Makanan enak belum tentu sehat. Makanan sehat belum tentu enak. Sampai sekitar awal abad ke-19, angka harapan hidup terus merosot. Oleh berbagai sebab. Selain cara hidup dan pola makan, berbagai penyakit juga turut menggerogoti harapan hidup. Sepertinya apa yang ditulis pada kitab Yesaya, bumi baru dan langit baru semakin tak tentu. Tetapi kita patut bersyukur, belakangan ini angka harapan hidup sudah berbalik arah, sudah secara konsisten terus meningkat. Menurut BPS, sejak tahun 2000-an, yang di kisaran 60-an telah merangkak naik dan sebentar lagi sudah akan mencapai 80 tahun. Kalau peningkatan ini konsisten, apa yang ditulis di kitab Yesaya itu bukan mustahil akan menjadi kenyataan, walau sebelumnya dianggap tak mungkin. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, seberapa besar pun usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, atau seberapa banyak tindakan-tindakan sembrono manusia telah merusak tatanan kehidupan dunia ini, tetap saja segala sesuatunya ditentukan oleh kehendak Allah. Terjadi peperangan atau tidak, terjadi wabah penyakit atau tidak,
apapun itu tidak akan terjadi jika Tuhan tidak menghendaki atau mengizinkan itu terjadi. Dan oleh karena kasih-Nya kepada manusia, kita boleh memohon sesuatu yang mungkin saja merubah apa yang telah dicanangkan sebelumnya. Mari kita lihat dua tanda mujizat awal yang dibuat oleh Yesus. Pada tanda yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Ketika Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus pun menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi karena Ibu Yesus itu bersikukuh, akhirnya tanda mujizat itu pun dilakukan oleh Yesus, walau saatnya belum tiba. Pada tanda mujizat yang kedua, anak seorang pegawai istana disembuhkan oleh Yesus. Ketika pegawai itu meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit keras, yang disebut hampir mati itu, Yesus tidak menyambut permintaannya dengan lugas. Yesus malah berkata kepada pegawai itu, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Yesus mempertanyakan iman dari pegawai itu. Apakah ia benar percaya kepada Yesus, ataukah ia sebagai pejabat istana yang hanya memikirkan keselamatan anaknya? Karena memang iman adalah syarat untuk pengabulan atas kehendak Allah. Pegawai itu tidak tersinggung atau marah atas perkataan Yesus itu. Dia nyadar akan syarat iman itu. Oleh karenanya ia mengulangi atau meralat permohonannya. "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ia menyebut Yesus dengan kata Tuhan. Pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Genap sudah syarat untuk Yesus mengerjakan tanda mukjizat yang kedua itu. Yesus pun berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, bumi baru dan langit baru itu bukan PHP, tetapi akan menjadi PHP bagi yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Tuhan. Bumi yang sekarang memang untuk semua orang, untuk yang beriman dan juga yang tidak, untuk yang saleh dan juga yang jahat. Tetapi bumi dan langit baru hanya untuk yang percaya dan yang mau berbalik kepadanya saja. Oleh karena itu, marilah kita sambut firman Allah yang ditulis pada kitab Yesaya itu. "Bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Aku pun akan bersorak-sorai dan bergirang karena umatku, karena tak terdengar lagi suara tangisan, bunyi erangan pun tidak." Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup rangkaian doa dan renungan kita hari ini. Ya Allah Bapa kami telah mendengarkan sabda-Mu dan telah pula merenungkannya. Maka tetaplah ulurkan tangan-Mu agar kami dimampukan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kelak kami Engkau perkenankan untuk tinggal di bumi dan langit baru yang Engkau ciptakan. Kami berdoa hanya kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.